Iya, pemirsa Anda kembali bersama kami dan Mas Burhan, Bang Yos dan juga Mas Mustasi. Ini kita sudah di segmen terakhir. Ini yang saya ke Bang Yos dulu. Bang Yos, ini akan seperti apa Jokowi dalam memilih anggota kabinetnya dan apakah ada kemungkinan bahwa nanti misalnya Bang Yos dan juga beberapa petinggi parpol lain tidak setuju terhadap calon yang diajukan Jokowi? Ya. Yang saya minta nanti Jokowi JK ini menentukan anggota kabinet itu yang konsisten seperti yang dia ucapkan, yaitu kabinet yang profesional. Dan profesional itu artinya bisa aja dari partai politik dan jangan dipaksakan gitu. Kalau tidak ada harus cari di luar dengan kriteria yang jelas gitu. Lalu yang kedua, setelah kabinet terbentuk, apa konsepnya itu biasanya akan kita diajak rembuk gitu kan ya, partai-partai pendukung ini dalam satu mungkin rapat terbatas gitu kan untuk menilai sebelum diumumkan resmi gitu kan. Dan sebenarnya yang saya inginkan itu tadi, ada penilaian secara periodik gitu kan, tiap 6 bulan. Jadi 6 bulan sekali dilihat, kalau yang memang merah dikasih tahu kamu kayak ini kinerjanya dinaikkan. Tentu diawasi oleh Menko kan ya. Pada saat 6 bulan berikutnya masih merah juga, menurut pandangan saya untuk apa kita tunggu 5 tahun kalau kita 1 tahun udah tahu dia nggak membawa harapan gitu. Jadi harus tega gitu. Menteri itu harus diganti. Gitu. Oke, kalau Mas Mustasi, apakah hasil dari nanti uji fit and proper test yang versi kabinetrakyat.org ini akan diajukan ke tim transisi Jokowi JK? Iya, kalau untuk diajukan ya kita sudah komunikasi dengan Pak Jokowi maupun pihak Pak JK ya untuk membuat reporting secara berkala mengenai usulan-usulan yang masuk. Karena tugas kita hanya menyampaikan hasil akhir semuanya juga tahu, termasuk kami, termasuk voter-voters kami bahwa hasil akhir ada di tangan Pak Jokowi dan Pak JK. Usulan bukan hal yang subversif dalam negara yang demokrasi, sehingga tidak ada yang salah dengan itu. Kemudian yang kedua harus dicermati bahwa akseptabilitas mau tidak mau merupakan faktor yang penting dalam demokrasi yang saat ini dibangun oleh Pak Jokowi. Ada demokrasi di mana partisipasi masyarakat sangat besar. Tidak melulu partai politik, tapi juga ada relawan dan lain sebagainya yang kemudian membuat harapan orang juga semakin besar terhadap pemerintahan Pak Jokowi dan Yusuf Kala ini. Sehingga itu juga harus diperhatikan, karena kita sama tahu beberapa waktu yang lalu ada goyangan yang cukup besar ketika ada pemilihan figur di kantor transisi yang kemudian membuat ramai di media. Ada banyak kritik dan saya yakin ini akan berpengaruh terhadap kekuatan politik pemerintahan Jokowi JK ke depan juga. Sehingga masyarakat mau tidak mau harus diikut sertakan juga. Ini bentuk demokrasi partisipan juga kan dari masyarakat untuk memberikan usulan. Jangan kemudian usulan ini dimaknai sebagai hal yang terlarang juga gitu loh. Sama seperti dengan partai politik, mereka juga berhak untuk memberikan usulan. Berhak memberikan usulan. Fokusnya sekali lagi adalah siapa yang punya capability, siapa yang bisa memberikan ide, gagasan terbaik untuk duduk dalam kontestasinya ya, untuk duduk dalam menduduki jabatan tersebut, itu yang lebih penting. Mas Burhan, ini tidak mudah pekerjaan bagi Jokowi JK untuk memilih memilih menteri-menterinya. Kalau tadi kita bercandanya adalah kalau kemarin memilih pasangan hidup, sekarang memilih mantu ya. Ini menantu. Jadi bayangkan dalam konteks pemilihan kabinet itu ada banyak layer yang harus diajak komunikasi. Meskipun kata putusnya, kata pamungkasnya itu ada di tangan Jokowi. Pertama, harus mengkomunikasikan dengan pasangannya, yaitu JK. Kemudian harus mengkomunikasikan dengan ketua-ketua umum partai pendukung. Ya. Kemudian juga harus berkonsultasi dengan publik. Ya. Jadi ada banyak yang harus dilakukan. Tetapi yang ingin saya ingatkan kepada seorang Jokowi dan JK, Mario Cuomo itu seorang mantan gubernur New York, itu pernah mengatakan begini. Ketika Anda kampanye, Anda sedang memainkan puisi. Tetapi ketika Anda sudah terpilih dan memerintah, Anda sedang membuat prosa. Membuat puisi itu mudah, gitu ya. Indah, mudah. Tapi membuat prosa itu ada tantangan teknokratik, ada tantangan tuntutan politik. Nah, disitulah ujian politik pertama seorang Jokowi. Apalagi kalau dikaitkan dengan 5 partai pendukung Jokowi yang total kalau kita lihat di parlemen itu kuotanya baru sekitar 40%. Nah, disitulah ruang juga untuk mulai bermain-main masalah akomodasi politik. Ya. Kemudian juga terkait dengan tuntutan profesionalitas yang kita tahu sudah sering disampaikan oleh Jokowi bahwa ke depan kabinetnya itu lebih berorientasi ke sana. Kalau kita lihat nama-nama kabinet AMI itu rata-rata kan nuansa akomodasi politiknya lebih kuat. Nama misalnya di zaman Ibu Mega, zaman SBY,
itu kan nama kabinetnya itu nama kabinet politik sebenarnya. Kalau sekarang kan kabinet gotong kerja. royong, kabinet Indonesia Bersatu. Itu kan suasana akomodasinya lebih kuat. Nah, berani atau tidak? Misalnya seorang Jokowi bilang ini kabinet kerja. Dalam arti yang sebenarnya. Kalaupun untuk orang partai yang diajak, orang partai yang orientasinya kerja. Oke. Nah, inilah yang kita tunggu nanti setelah tanggal 20 Oktober. Dengan kata lain bahwa siapa saja yang akan mengisi kabinet Jokowi JK ini akan menjadi salah satu juga pembuktian janji mereka Ya. semasa kampanye terhadap Kalau rakyat mengecewakan, saya kira bulan madu publik dengan Jokowi akan lebih cepat berakhir ketimbang yang kita bayangkan. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih Bang Yos, terima kasih juga Mas Musasi sudah hadir bersama kami di Prime Time Talk.